Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih Pak Mawardi, dosen IAIN Jember nggih, Pak. Grogi aku Pak dosen. Terus Sudah sekel. satunya satunya Pak Alvin, rekan sejawat satu SMA ini Pak Mawardi. Pak Alvin, mohon izin nggih Oke. ke Pak dosen dulu. Oke. Em, Langsung mawon nggih, Pak. Em, Pertanyaannya begini, terkait pedagogik, literasi, numerasi, relasi hubungan orang tua dan siswa, terus materi miskonsepsi, advance material, yang terakhir tentang materi HOTS. Nah, nggak semuanya, saya ambil yang inti pentingnya mawon. Em, yang pertama ngeten, Pak dosen. Halo, Halo. nggih. Ah, ngeten. Yang Ya, pertama ya, oke. terkait dengan pedagogik. Ini kan memang materi sejarah itu materi yang klasik, nggak begitu diminati siswa. Nah, pertanyaannya ngeten, Pak. Bagaimana cara menyiasati gaya belajar siswa yang berbeda-beda dalam satu kelas? Jadi gaya belajar siswa itu kan macam-macam. Nah, kita sebagai guru sejarah itu gimana cara nyiasatinya? Ini untuk Pak dosen Mawardi dulu. Oke. Ah, Bu Jenny, Nggih, terkait dengan pertanyaan itu, jadi menyikapi gaya belajar ya, nggih. gaya belajar siswa di kelas yang ya tipikalnya beda-beda tentunya. Itu ya kita harus memperhatikan sisi psikologis ya. Sebagai pengajar, kita harus memahami dan memetakan sisi psikologis dari anak didik itu sendiri sehingga kita memahami cara mereka belajar itu seperti apa. Oh, nggih. Jadi secara kolektif di kelas nanti kita bisa mendapatkan pilihan uh, gaya gaya mengajar, kemudian materi itu harus disampaikan pada keberapa, misalnya dalam RPP, persepsi yang bagaimana. Nah itu perlunya kita memahami sisi psikologis Nggih. masing-masing siswa dan kemudian nanti dipetakan menjadi sisi psikologi kolektif. Oh, nggih. Kira niku Eh, Nggih, terima kasih, Pak. Lanjut pertanyaan kedua, nggih, wawancaranya. Em, yang kedua, nggih. mengapa minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah itu terkesan masih rendah? Mereka tuh senang kalau pelajaran eksak, kalau sejarah raja-raja nggak begitu diminati, je, Pak. Ngoten. Nggih. Itu sebenarnya permasalahan yang sudah lama ya, Nggih, dari zaman klasik. kita sekolah dulu ke masalah klasiknya yang sampai sekarang mungkin belum terpecahkan. Jadi untuk uh, meningkatkan minat siswa dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara. Nah, pertama mungkin diatasi dengan memakai teknologi yang ala kekinian. Jadi kita masuk ke dunia mereka, dunia kalau sekarang generasi kita harus juga memahami di mereka itu seperti apa. Nggih. Lalu mereka yang kesukaan mereka harus masuk ke sana. Bisa kok memanfaatkan media-media YouTube, kemudian TikTok atau yang lain. Ya intinya kita harus berusaha untuk meningkatkan minat minat mereka kepada sejarah dan tentunya kita harus sampaikan itu tujuan pembelajaran sejarah itu bagi kehidupan mereka nanti apa dampaknya dan kita harus secara kreatif juga menyampaikan itu kepada kita sebagai pengajar. Kayaknya sekarang tuh wajib gitu ya hukumnya kalau kita punya akun-akun medsos yang kemudian kan untuk hal itu, jadi itu akan sangat
penting sekali dan akan meningkatkan minat mata pelajaran sejarah yang ya dari dulu mungkin mainnya begitu saja, terus kemudian minatnya ya cenderung rendah gitu Iya, dibanding ilmu eksak. Ya itu ya manfaat media sosial medsos. kekinian itu Nggih, betul. Medsos. medsos. Terus, nggih. Yang ketiga, bagaimana seharusnya penampilan guru sejarah yang baik saat memaparkan materi ke siswa. Kadang kan siswa tergantung gurunya. Oh, guru ini enak, guru ini nggak enak cara pembawaannya. Jadi look-nya kita itu harus gimana, Pak? Look. Ya, nah, kalau penampilan, masalah penampilan kadang kan kita terikat dengan aturan ada di sekolah. Kita tidak apa semau kita gitu. Meskipun kita diberi ruasan oleh Tuhan untuk siswa menyukai kita, menyukai materi kita, menyukai kita secara itu gitu. Saya kemudian harus lakukan terkait dengan penampilan yang pas. Jadi guru galak itu sudah tidak zamannya, tapi jadi guru yang bisa menjadi teman itu ya itu tantangan kita Betul, sekarang. betul. Jadi kita siswa kita itu teman, bukan lagi sebagai anak didik kita yang tentunya ya zaman dulu harus manut, harus gini, tidak, tapi kita bisa menjadi teman mereka. Maka ketika kita dianggap menjadi teman, ada teori yang bisa masuk itu pendidikan pengajaran pendidikan teman sejawat itu bisa Pengajaran masuk ke dunia mereka. Nggih. Nggih. Lanjut, Pak Nggih. Yang keempat, mengapa rata-rata siswa Oke. kurang antusias kalau disuruh membaca buku teks sejarah? Kadang kan penerbit kayak yang dipakai di sekolah saya itu kan penerbitnya Platinum, 3 serangkai. Itu mereka males memang kalau disuruh baca. Beda kalau baca novel. Ya kalau sebenarnya minat baca itu bukan hal yang apa ya, minat baca literasi teks ya, teks Nggih, teks teks. itu memang sangat rendah sekarang, kalah dengan itu. Tidak hanya dialami oleh Mata siswa sejarah ya. di tingkat SMP atau SMA, bahkan di perguruan tinggi pun itu juga mengalami hal yang sama. Maka ini harus mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Karena lingkungan ya. Mereka sudah mereka kemana-mana bawa HP, Betul. mereka kemana-mana bawa laptop, mereka sudah kenal teknologi macam-macam, sehingga ketika kita mencambuk mereka dan menyuruh mereka bawa buku, ya tentunya bukan hal yang mereka mau ya, mereka mau. Jadi sebisa mungkin kita juga harus kreatif bagaimana kemudian mereka bisa mengakses buku secara online yang bisa mereka baca kalau itu berupa teks ya, tapi kalau berupa audio visual ya kita bisa suruh mereka melihat YouTube atau melihat Google untuk membaca teks atau materi yang kita upload di sana. Jadi itu lebih efisien. Nah, pertanyaannya kenapa mereka ini tadi ya minat bacanya rendah ya, karena mereka Lingkungan ya. sudah tidak lagi terbiasa membawa buku memang yang di bawah HP. Jadi kita harus masuk ke dunia HP mereka. Literasi Di mana digital berarti kemudian ya. mereka literasi digital, betul sekali. Literasi digital itu penting. Nggih, nggih, nggih. Nggih, terima kasih Pak. Terus lanjut yang kelima, apa penyebab siswa enggan mengerjakan tugas sejarah? Apa karena tugasnya sejarah cuma nulis saja atau gimana ya Pak? Kalau dikasih PR tuh Iya. Eh, biasanya itu ini ya, kalau banyak kasus itu ditemukan soalnya satu, kalau soalnya itu bisa mereka, atau kalau enggak soalnya
gampang dimengerti sama mereka. Jadi, ada soal sejarah yang susah ya untuk dimengerti sama mereka. Biasanya itu peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Mereka kurang membaca itu, misalkan perang dunia atau perang yang terjadi di Eropa. Kalau kasusnya sejarah Islam misalkan sejarah-sejarah yang tidak pernah mereka dengar dan mereka harus membaca buku teks itu, mereka tidak akan kesulitan untuk